Qadarullah di COVID itu di tahun 2020-2021 banyak yang tutup. Jadi dari 23 cabang saya tidak bisa mengirim lagi. Itu pelanggan dari Hong Kong itu yang masih sampai sekarang saya suplai gula kelapanya. Kebetulan gula yang ini yang sampai Hong Kong. Saya mulai usaha di tahun 2005-2006. Awalnya saya ingin punya usaha yang itu bisa dipasarkan di tingkat nasional maupun internasional. Saya mulai memasarkan gula ini dari supermarket kecil, istilahnya minimarket kecil. Saya tawarkan setiap hari Sabtu Minggu, saya datangkan supermarket menawarkan produk ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan inspirasi-inspirasi terbaik dari pelaku UMKM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UMKM seluruh Indonesia, semoga kabarnya sehat. Jumpa lagi dengan saya Coach Randi dalam channel Tanya Coach Randi. Teman-teman, kali ini dalam video yang tidak terlalu lama durasinya, kita akan menayangkan satu testimoni atau satu tips and trick dari salah satu pelaku UMKM yang telah sukses menjadi finalis 350 Pertamina Foundation. Nah, ibu ini backgroundnya dulunya itu adalah seorang kepala sekolah. Bayangan, seorang kepala sekolah itu dalam posisi karir sudah mapan sekali. Ya, penghasilan lumayan lah ya. Tapi dia berani move on dari titik nyaman menjadi seorang pengusaha. Dan bukan main-main loh. Usahanya ini sekarang sudah menjadi ekspor ke Hong Kong. Produknya sudah diekspor ke Hong Kong dan semuanya dapat diterima, dan produknya ini dapat kita temukan di supermarket middle di seluruh daerah Jabodetabek. Oke teman-teman, tidak lama lagi kita akan mulai kisah dari si ibu ini. Jangan lupa disimak. Saya Coach Randi, selamat menyimak. Perkenalkan, saya Dewi Nuraila, saya owner dari Java Sugar. Saya mulai usaha di tahun 2005-2006. Awalnya saya ingin punya usaha yang itu bisa dipasarkan di tingkat nasional maupun internasional. Pilihan saya jatuh ke gula kelapa dan gula aren ini adalah di mana di luar itu tidak ada yang produksi gula kelapa dan gula aren, karena Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. Dari situ saya bergerak mencoba berkolaborasi dengan teman yang membina petani-petani di Purwokerto, dan kebetulan saya juga dari Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jadi saya kerjasama dengan teman kolaborasi untuk menghasilkan gula yang kualitasnya memang kualitas ekspor. Saya mulai memasarkan gula ini dari supermarket kecil, istilahnya minimarket kecil. Saya tawarkan setiap hari Sabtu Minggu, saya datangkan supermarket menawarkan produk ini. Ada beberapa yang masuk, ada tidak, tapi saya terus sambil saya mengurus legalitas dari produk saya. Setelah saya urus, keluar PIRT-nya, keluar halalnya, dan keluar hakinya, saya berani ikut kurasi di tingkat Depok untuk memasarkan di supermarket modern. Alhamdulillah saya lolos untuk kurasi di Carrefour, pada saat itu Carrefour, dan menyusul kurasi di Lulu Supermarket.
Untuk supermarket yang sampai saat ini masih bertahan adalah supermarket Aneka Buana Group, yaitu dia ada di Jakarta Selatan. Itu adalah mandiri, jadi kita menawarkan produk ke sana, mengajukan proposal, kita tawarkan. Alhamdulillah dari Aneka Buana Pondok Labu itu kita ditawarkan untuk memasuki cabang-cabang yang lain. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Dan untuk Carrefour, qadarullah di COVID itu di tahun 2020-2021 banyak yang tutup. Jadi dari 23 cabang saya tidak bisa mengirim lagi. Tapi itulah saat kita down dengan omset yang jauh sekali, kita tetap berusaha untuk memasarkan, memajukan produk ini. Dan pada tahun 2010 saya mulai dispesifikasi produk. Saya mengeluarkan jahe merah instan. Dan jahe merah instan ini juga saya brand dengan merek Java Sugar, karena gulanya sudah mulai dikenal dengan Java Sugar. Saya mulai membuat jahe merah instan. Jahe merah instan ini alhamdulillah sudah sampai ke Papua, di order untuk Freeport itu, karena di sana ternyata untuk minuman karyawan-karyawan di sana itu berjalan rutin. Tetapi yaitu setelah COVID memang belum ada, tidak lanjut lagi karena pas pergantian juga di sananya. Pergantian manajemen ya. Nah betul, pergantian manajemen itu yang pasti dari Carrefour walaupun sekarang tutup, tapi dari Carrefour itu membawa satu pelanggan saya yang tetap, yaitu pelanggan dari Hong Kong, itu yang masih sampai sekarang saya suplai gula kelapanya. Kebetulan gula yang ini yang sampai Hong Kong itu di 2 bulan sekali kita kirim, itu sekitar 500 karton atau sekitar 5 ton gula. Itu kita memang dalam menjalin kerjasama ini harus benar-benar menjaga kualitas produk kita agar tidak terputus kerjasamanya. Kerjasama lagi Bu. Ya betul. Sampai sekarang masih. Jadi kalau Carrefour itu kan customernya dari mana saja ya, dari kalangan luar juga banyak biasanya. Nah itu dia lihat produk saya, cari di web dia temu alamat ruko saya, dia datang dan dia habiskan semua stok yang ada saat itu. Zaman saat itu saya ingat ada 17 juta pembelian saat itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah setiap order dia di 149 juta. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan Allah meridhoi itu akan terus. Jadi buat teman-teman yang mulai usaha jangan patah semangat, tetap belajar dan saat down cari circle yang memberi semangat. Betul, jangan langsung down karena omset turun jauh, tapi kita malah justru belajar untuk tetap memajukan usaha kita ini. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih. Singkat, jelas, padat. Yang penting semangat, tidak putus asa. Sip. Nah, teman-teman UMKM seluruh Indonesia, gimana tadi? Sudah kan disimak kisah sukses dari Ibu Dewi. Nah, ini perlu menjadi contoh buat teman-teman nih yang masih bekerja atau sudah masuk masa pensiun. Mulai dari sekarang, teman-teman yang sudah mau masuk masa pensiun, mulai itu kira-kira dipikirkan apa bisnis yang akan saya jalankan selama masa pensiun nanti.
Oke, siapkan bahan-bahannya, siapkan mental teman-teman, siapkan pola pikir teman-teman, siapkan juga perilaku teman-teman. Karena MPP, mental, pola pikir dan perilaku itu adalah fundamental dalam menjalankan usaha. Jangan sampai teman-teman ketika menjalankan usaha mentalnya masih mental pekerja, di mana mental pekerja itu kan ya udah saya mengerjakan sesuatu sesuai dengan job desk saya. Sebagai usaha, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus terus berinovasi, terus bisa beradaptasi dengan teknologi karena saatnya kita merubah pola pikir dari pola pikir karyawan menjadi pola pikir wirausaha. Dan perilaku pun juga harus menyesuaikan. Dulu waktu zaman kerja kita bisa di rumah, dalam kata lainnya adalah ongkang-ongkang kaki, tiap bulan dapat uang. Sebagai pengusaha kita nggak bisa seperti itu, kita harus berinovasi, akan menemukan tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu yang akan membuat usaha kita menjadi dinamis. Saya berharap teman-teman dapat mengambil hikmah dari kisah Ibu Dewi, dan tunggu video berikutnya di channel Tanya Coach Randi. Saya Coach Randi untuk UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.